untuk terjun ke dunia nyanyi lagi itu kayaknya udah gak kesana sih. Jadi penyanyi cilik yang terkenal itu berkah sekaligus tantangan. Setelah aku udah nikah lagi gitu ya, nikah kedua, ngejalanin rumah tangga emang ternyata wow banget tantangannya gitu ya. Memang belum siap. Dengan segala macam pertimbangannya, akhirnya aku lebih milih untuk bergabung dengan ada band. Misalnya sekarang Indra tiba-tiba ditawarin lagi misalnya ke Dewa misalnya. Ketemu lagi sama aku di Aspirasi di acara paling keren di Garuda TV, Kita dan Cinta. Salah satunya bintang tamu yang kita satu ini nih. Ini aku tahu dari masih aku kecil dan semua orang pasti tahu. Ini legend nih, kalau anak kecil legend nih. Ini legend, makanya nih orang tuh pasti bakalan tahu tentang sosok bintang tamu kita satu ini. Langsung aja kita sambut Eno Lerian. Halo. Ada nyamuk di rumahku. Gara-gara kamu. Langsung mulai rumpi masalah klinik. Lo kalau nggak mau panas di rumah, di rumah aja. Iya, tapi nggak bisa. Nggak bisa ya. Harus tetap kemana-mana. Tadi sibuk apa sayang? Sebenarnya kalau misalnya ditanya jemput apa, karena sekarang udah jadi ibu rumah tangga, bener-bener full di rumah, jadi memang urusannya sama anak-anak, terus habis kayak gitu juga sekarang kerja di rumah gitu ya, jadi semuanya tuh dilakuin di rumah, cuman itu aja sih. Kerja di rumah tuh apa-apa? Lagi apa nih? Karena kan memang, enggak, karena kebetulan memang jadi content creator. Content creator gitu ya. Content creator menjanjikan ya. Oh sangat sekali gitu ya. Jadi karena kalau misalnya content creator tema yang diangkat sama aku tuh memang tentang family. Terus habis itu tentang urusan sama dapur, jadi memang akhirnya kerjanya di rumah gitu. Apa karena lebih menguntungkan menjadi content creator pada zaman-zaman sekarang semenjak akhirnya melepas deh tuh yang namanya dunia musik? Enggak juga sih, ini memang kayaknya sih kebetulan aja. Jadi kan memang sebelum jadi content creator ini udah dari tahun 2017 kalau nggak salah ya. Startnya tuh dari 2017, kemarin tuh sempat siaran jadi penyiar di salah satu radio swasta hampir sekitar 4 tahun, 5 tahunan. Terus karena pandemi, tahu sendiri kan, pandemi itu emang banyak banget yang bikin kita tuh merubah kehidupan dan juga gaya hidup, akhirnya memutuskan untuk kayaknya stop dulu nih siaran. Terus habis kayak gitu tiba-tiba pas begitu pandemi, mulai tuh ngapainnya di rumah aja, males juga gitu kan, akhirnya masak. Emang kebetulan kan aku masak kan buat anak-anak, karena anak-anak tuh cowok semua, mereka doyan makan, terus kalau misalnya kita mau jajan dulu kan lumayan banget ya Wak, akhirnya masak ember, akhirnya masak di rumah, masak sendiri, kita jadiin konten, itu pun juga bener-bener nggak sengaja, terus ternyata view-nya oke, engagementnya oke, dan akhirnya dari situ banyak brand yang ngajak kerja sama, akhirnya ya udahlah sekalian diterusin. Tadi masih ada chance nggak sih ke depan-depannya mungkin untuk bikin album lagi, atau mungkin punya single lagi? Jadi penyanyi cilik yang terkenal itu berkah sekaligus tantangan. Karena berkahnya pada saat itu kan pasti boom tuh. Tapi tantangannya beranjak dewasa itu jadi tantangan karena image publik sudah sedemikian kuat. Betul. Sehingga untuk bikin lagu misalnya yang agak berbau dewasa misalnya, atau percintaan yang lebih ini, penerimaan publik menjadi berbeda, dan itu tantangannya memang gak gampang. Menikah umur 19, lahirin Bumi itu umur 20. Cukup muda banget. Apakah itu menjadi jadi umur, maksudnya usia yang mungkin masih muda gitu, yang mempengaruhi masalah perceraian? Aku sih rasanya iya, setelah aku udah nikah lagi gitu ya, nikah kedua, ngejalanin rumah tangga emang ternyata wow banget tantangannya gitu ya. Dan kalau misalnya ditanya pas lagi pertama sampai akhirnya bercerai apakah karena masih muda, aku jawabnya iya, karena memang belum siap. Aku cukup open sih gitu, maksudnya kayak pas lagi keadaan yang waktu was dulu aja juga, maksudnya kayak aku pun mengakui gitu bahwa we are married by accident gitu ya. Jadi memang hari gini gitu ya, ngapain sih mau kita tutup-tutupin, toh juga orang juga tahu gitu kan. Mau kita ngomong A di layar TV tapi di belakangnya semua ngomong B, yang karakter kuat juga B juga. Jadi memang gak akan aku tutupin. Silakan duduk, apa kabar Ibu? Bapak Ibu udah lama kita gak ketemu ya. Indra Perdana Sinaga. Kita kenalnya tuh Naga Lila ya. Iya ya. Apa Naga Bonar? Naga Lila. Emang kalau jadi personil band tuh kan nama band tuh udah kayak marga gitu. Iya. Jadi
di belakangnya. Namanya siapa? Naga, 14 tahun sama teman-teman Lila, pasti nempelnya Lila kan, itu jadi Naga Lila. Jadi semua orang pasti tahu, emang udah brandingnya tuh kayaknya udah ada lilanya belakangnya ya. Mengisi kekosongan vokalis di Ada Band. Ya. Terus mereka 2018 audisi vokalis ternyata belum ketemu juga. Nah 2019 salah satu tim produksi Ada Band, mantan tim produksinya dari Lila juga, terus ngubungin untuk bantuin perform. Waktu itu di Palembang, dapat perform di tahun April 2019. Akhirnya karena memang waktu itu jadwalnya oke, ya udah aku bantuin Ada Band 1 kali. Ternyata si 3 personil yang lain ngerasa cocok. Ya udah sepanjang tahun 2019 itu Lilanya masih jalan, terus Ada Band juga judulnya Ada Band featuring Naga sepanjang tahun 2019 sampai akhirnya harus milih kan, karena bentrok jadwalnya jadi harus milih. Dengan segala macam pertimbangannya akhirnya aku lebih milih untuk bergabung dengan Ada Band. Kenapa kamu memilih Ada Band padahal kamu udah menjalani dengan Lila 14 tahun? Iya, waktu itu sih waktu memutuskan untuk keluar akhirnya ngumpulin semua teman-teman personil Lila, terus ngumpulin satu manajer juga, kita duduk bareng menyampaikan bahwa memang dalam berkesenian kan, dalam kita membuat sesuatu itu benar-benar harus menaruh sepenuh hati di pekerjaan itu kan. Nah, pada saat itu memang mungkin hatinya lagi nggak ke situ, jadi lebih baik aku ngomong terus terang dengan mereka bahwa memang hatinya lagi nggak di sini, sedang fokusnya emang udah beda lah itu, daripada bisa aja tetap bertahan dengan teman-teman Lila, tetap ngerjain bikin lagu bareng atau mungkin rilis karya bareng, tapi kan jadinya kosong aja gitu kalau nggak di situ. Misalnya sekarang Indra tiba-tiba ditawarin lagi misalnya Di ke Dewa misalnya. Dewa. Saya yakin akan milih Dewa. Oh, itu kan enggak, realistis. Belum tentu. Kan belum ada pilihan. Enggak, mungkin kalau misalnya begitu. Mungkin gini ya, kebetulan yang nawarin mungkin Ada Band realistis oke ya, tapi kan mungkin ada perjuangan dengan teman-teman Lila juga. Buat Aman ya. Indra tinggal meyakinkan diri bahwa apakah yang sekarang memang akan jadi pelabuhan terakhir atau ini juga hanya sebuah perjalanan. Karena beberapa situasi ke depan masih ada muncul dilematis baru kan. Jadi akan ada pilihan-pilihan lain selain nanti misalnya kalau sudah masuk politik kan berarti lagi-lagi akan ada pilihan. Ada pilihan lagi. Kita fokus di entertainment atau di politik gitu. Saya lihat peluangnya di politik soalnya cukup besar dan itu ada. Tinggal dia mau tetap bermusik sambil berpolitik atau berpolitik sambil bermusik, bingung kan? Nah, daripada bingung, pasti nanti ada pilihan lagi di situ. Saya sih lebih lihat dia akan cenderung ke berpolitik. Politik. Gitu. Atau kita kasih pilihan sekarang aja ya, tetap di ADP atau di home band kita. Mas Ferry luar biasa. Mendingan di ADP atau di home band kita. Jadi luar ini aja biasa. kerjaannya. Mas Ferry luar biasa. Letakkanlah segala